gilirannya kita kasih share untuk informasi ilmu-ilmu langsung dari apa ya, praktisi di dunia entrepreneur. Iya, karena mau nggak mau dunia entrepreneur itu nggak bisa lepas dari semua bidang. Bahkan kalian yang dari bidang kesehatan pun itu butuh ilmu tentang entrepreneur. Dan kali ini nggak kaleng-kaleng juga yang kita tampilkan. Dia adalah pelaku bisnis, bisa dibilang pelaku bisnis di bidang kuliner sejati. Kalau saya lihat beliau ini tuh emang udah jatuh cinta sama dunia kuliner itu udah lama gitu. Karena lika-liku beliau di bidang kuliner itu luar biasa. Dari zaman tahun berapa ya berarti? 2008 anak saya masih jadi murid TK Al-Irsyad. Beliau sudah berkecimpung di bidang kuliner. Jadi kenal dengan beliau tuh udah dari zaman dulu, anak saya sekarang udah semester 5. Jadi langsung aja kita panggil, kita sambut. Mas, saya panggil Mas aja deh, nggak pantas dipanggil Bapak gitu ya. Mas Dwi Yulianto, owner dari Rumah Makan Babeh Cilacap. Monggo. Lalu di fansnya banyak loh Mas Dwi. Monggo Mas Dwi, iya. Fansnya tuh kan, iya bener banget. Mas Dwi ini ya, Mas Dwi itu udah dari zaman dulu banget. Gimana? Udah hebohnya, ntar bisa foto bareng. Nah sekarang saatnya makan gratis. Kalian loh, baru aja tadi langsung dikasih ilmu banyak banget, langsung malah makan gratis, no ya nggak apa-apa. Motivasi. Ya, beliau bisa berdiri di sini bareng kalian itu melalui perjalanan yang panjang, iya kan? Perjalanan yang panjang, perjalanan yang penuh lika-liku. Makanya sekarang sharing tuh ilmunya, jangan sia-siakan. Dicermati, terus nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Monggo Mas Dwi dipersilakan bisa duduk. Sedikit ya, mohon izin saya bacakan biodata dari Mas Dwi ya, Mas Dwi ya. Jadi Mas Dwi ini alumni dari SMP 4 Cilacap. Ada yang anak SMP 4? Oh banyak ya. Lalu beliau melanjutkan di SMK 3 Purwokerto ya Mas ya? Ya betul. Iya. Dan ternyata setelah selesai, saya nggak paham ini, juara-juaranya ini diperoleh ketika masih menjadi siswa SMK atau sudah lulus? Sudah masih SMK. Masih SMK. Yes, masih SMK udah berprestasi. Berprestasi sebagai juara 2 tingkat provinsi lomba LKS pelayanan restoran. Iya. Berarti SMK-nya jurusannya apa, Mas? Jurusan Tata Boga. Tata Boga. Nah, kan udah jatuh cinta dengan dunia kuliner itu udah dari dulu emang ya? Iya, betul. Mas. Lalu pernah juga bekerja di Bontos Chicken selama 1,5 bulan. Ini di Jakarta? Di Purwokerto. Oh di Purwokerto. Lalu di Dynamic Bakery selama 3 bulan. Di Bali World Hotel Bandung selama 1,5 bulan. Lalu di Toko Roti Cilacap 8 bulan. Es buah depan SMP 4 ini udah berdiri sendiri ya Mas ya. Luar biasa. Lalu usaha baby martabak di Al-Irsyad. Istilahnya dulu panggilannya kalau saya anak saya ibu tumbas martabak unyil. Iya betul. Iya kan ya Mas ya? Anak kecil. Waktu itu sempat viral itu martabak unyil. Kayak berarti jenengan ya yang mempopulerkan martabak unyil ya? Ngikut-ngikut saya. Oh. Jadi bukan saya yang bukan, tapi cukup sukses loh itu. Martabak unyil. Waktu itu saya sedikit cerita ya biar kalian, berarti kalian
ini kelahiran tahun berapa ya rata-rata ya? 2005 ya, ya berarti kan masih ini banget ya. Tahun itu kita di depan kelurahan kita ada semacam apa ya kantin, iya Pujasera ya. Nah Mas Dwi itu di sana dia buka, iya buka usaha martabak unyil. Lalu selanjutnya setelah dari martabak unyil, udah sampai dengan sekarang berdirilah usaha ayam bakar. Ya Mas ya. Berarti mulai tahun berapa itu Mas Dwi ayam Kalau bakar? untuk ayam bakar babe itu tahun 2010. 2010, sekarang udah 2024 ya, bukan waktu yang singkat, sudah berdiri berapa restoran ayam Cabang, babenya? alhamdulillah 4 cabang. Alhamdulillah 4 cabang, luar biasa. Dan sepertinya masih akan ada kelanjutan cabang-cabang lainnya loh ini. Iya amin ya robbal alamin. Oke, itulah Mas Dwi Yulianto. Ya kita berikan tepuk tangan yang meriah buat beliau sebagai owner dari Rumah Makan Babe. Dan saya persilahkan Mas Dwi mungkin bisa sharing, bisa cerita-cerita ke teman-teman semua. Ya monggo Mas Dwi. Terima kasih Mbak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat buat Rektor UNAIDS Ibu Yogi, Wakil Rektor, dan yang terhormat buat para dosen UNAIDS, serta buat seluruh mahasiswa-mahasiswi UNAIDS Al-Irsyad ya, yang saya banggakan. Serta sholawat salam yang senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kelak kita tunggu syafaatnya di hari Qiyamul Ula. Amin. Jadi langsung saja karena waktu yang cukup singkat di siang hari ini, jujur ini salah satu kehormatan yang sangat luar biasa buat saya, Mbak, Ibu, Bapak. Karena saya lulus SMK dan di sini diizinkan untuk berbicara, menyampaikan sedikit ilmu buat mahasiswa-mahasiswi di sini, dan mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan tidak dipandang sebelah mata karena saya hanya lulusan SMK. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa menjadi suatu ilmu bekal sampai ke depannya sehingga bisa buat tabungan di akhirat saya juga, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat para mahasiswa yang ada di sini. Jadi tadi sudah disampaikan sama profesor-profesor mungkin ya yang ada di depan di sini ya, yang ilmunya sudah sangat bagus sekali, sudah sangat keren ya pastinya. Yang saat ini malah saya hanya lulus SMK untuk menyampaikan, maka mudah-mudahan para mahasiswa ini tidak memandang sebelah mata sehingga tetap mudah-mudahan fokus, mudah-mudahan bisa membekas apa yang saya sampaikan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali Mas Ahmad ya yang sudah mempercayakan kepada saya. Ini salah satu pelanggan Babe yang sangat luar biasa nih, konsisten sekali nih. Karena dari istrinya dan putra-putranya juga masih tetap konsisten menjadi pelanggan Babe. Jadi betul apa yang tadi disampaikan sama Mbak, atau memperkenalkan saya, karena saya memang dulu dari jualan kecil-kecilan, dan saat ini menurut saya adalah salah satu pencapaian sangat luar biasa. Dari seorang anak, dari security, dan seorang ibu penjual gorengan, mempunyai mimpi yang luar biasa. Jadi di sini semuanya satu pesan saya adalah harus punya mimpi. Entah itu dari anak seorang pedagang kecil, entah itu dari anak seorang pemulung, entah itu dari anak seorang apapun itu. Karena mimpi itu adalah hak semua orang. Tidak melihat dari status apapun. Dan mimpi itu pesan saya adalah jangan hanya sekedar menjadi sebuah mimpi, tapi digapailah mimpi itu sebagai bentuk pencapaian hidup kita supaya hidup kita bermanfaat.
Jadi waktu itu saya adalah menjadi seorang siswa mempunyai mimpi, ya Allah, saya ingin menjadi seorang pengusaha kuliner yang punya nama di Cilacap. Itu mimpi saya. Jadi dari SMP Negeri 4 Cilacap, saya berlanjut ke SMK 3 Purwokerto mengambil jurusan Tata Boga. Karena waktu itu saya sudah memikirkan sepertinya ayah saya sama ibu saya membiayai saya untuk melanjutkan jenjang ke perguruan tinggi itu berat. Jadi sudah memikirkan seperti itu, ayahnya saya sekolah SMK saja lah gitu kan. Dan melihat kondisi saya sendiri juga waktu itu saya sering dibully. Karena memang hobinya saya lain dari yang lain. Kalau laki-laki kan hobinya motor ya, ini yang putra-putra motor, modifikasi motor segala macam lah. Saya hobinya masak gitu kan. Jadi jadi waktu itu dibully, seorang laki-laki kok sukanya masak gitu kan. Nah disitulah saya memberanikan diri dari seorang anak yang katanya juga dimanja, paling disayang, tapi memberanikan diri untuk bisa menjadi anak kos, menjadi anak perantauan. Jadi adalah saya pengen merantau gitu kan. Waktu itu saya pengen ngambil sekolah jurusan Telkom. Kenapa waktu itu saya pengen ambil Telkom? Karena di Cilacap itu belum ada sekolah jurusan Telkom. Otomatis setiap perusahaan di saat ingin merekrut karyawan untuk di jurusan Telkom itu berarti minimalis sedikit. Berarti ini akan langsung ngambil di Purwokerto nih. Singkat cerita di situ harus mempunyai nilai yang bagus gitu kan. Ternyata biaya gedungnya terlalu tinggi, mahal banget. Terus bapak ibu saya sepertinya nggak mampu nih membiayai pendidikan sekolah sebegitu besarnya, harus biaya hidup juga. Akhirnya mencari alternatif lain, ngambillah sekolah Tata Boga. Nah, Tata Boga di sini dari jauh dari Cilacap ke Purwokerto, bolak-balik. Ternyata siswanya yang putra hanya sedikit nih, hampir seperti ini nih. Ini para laki-laki ada berapa coba yang laki-laki di sini nih? Angkat tangan. Oh, yang angkat tangan paling cepet nih yang gede nih. Ini nanti sukses cepetan nih. Iya nih. Jadi ini hanya beberapa, hanya paling 30-40% dari jumlah yang putri ya. Dulu saya di satu kelas itu putranya cuma 2 orang. Jadi sempat saya dibilang bebek. Tahu bebek? Bebek itu betinanya banyak, jantannya cuma 1 apa 2. Ya, jadi disinilah menyemangati saya untuk benar-benar harus bisa menggapai mimpi saya. Nah dari situlah saya berangkat dari Cilacap ke Purwokerto, saya memberikan mimpi saya, Allah saya pengen punya usaha kuliner di Cilacap yang punya nama. Itu seperti yang punya nama berarti kan terkenal ya. Nah disitulah hanya sekedar seorang mimpi anak seorang security, ternyata proses begitu berjalan dari seorang anak yang juga sangat minder waktu itu ibu, benar-benar minder, ngomong di depan seperti ini itu udah gemeter nih, tapi sekarang alhamdulillah nih agak sedikit enjoy ya gitu ya. Dulu tuh benar-benar takut luar biasa, karena benar-benar mau jalan ke sini saya dibully, mau olahraga sepak bola saya dibully, wah kayak perempuan nih, Dwi kayak perempuan gitu kan, dibully benar-benar karena fisiknya pun juga waktu itu saya sempat nggak terlalu kuat seperti kakak saya. Jadi benar-benar dibilangnya tuh seperti cewek. Udah hobinya masak, suka berkebun, terus cara olahraga juga nggak terlalu kenceng gitu kan. Akhirnya dibulilah seperti itu. Akhirnya rasa kepercaya dirian itulah yang hampir hilang. Jadi 2 poin lagi di sini, harus percaya diri walaupun kita di balik layar ekonominya seperti apa, orang tua seperti apa, tapi diri kita sendiri, kita harus mempunyai rasa percaya diri yang hebat. Itu yang akan bisa menggapai mimpi kita. Itu gitu. Jadi janganlah kita minder dengan melihat status ekonomi kita, status orang tua kita gitu ya. Mungkin di sini ada mahasiswa-mahasiswi yang orang tuanya banting tulang luar biasa untuk menyekolahkan kalian semuanya. Jadi beli plos buat orang tua kita semuanya ya yang di rumah, karena orang tua itu hebat. Nah disinilah peran dari kalianlah ini yang harus membuat lebih hebat lagi.
putra-putri ini bentar lagi harus lulus nih. Jadi harus jadi orang yang hebat, yang kuat, pekerja keras. Jangan mudah goyah dari segala macam ujian. Jangan sampai goyah dari segala macam badai yang akan nanti menerpa dari kita semuanya. Karena orang yang sukses itu terbentuk dari segala macam ujian. Orang sukses itu tidak dibentuk dengan hal-hal yang melempem, ibarat itu loh. Hal-hal yang ringan, tapi benar dibentuk dengan bertubi-tubi masalah, dan masalah, itu pasti. Ya, jadi alhamdulillah setelah saya sekolah di SMK di situ, dibentuklah saya menjadi seorang laki-laki yang lebih percaya diri. Yang tadinya saya minder, nggak bisa ngomong secara ini, ngomong secara lancar gitu kan. Dari para guru-guru hebat saya di Purwokerto, selalu menunjuk saya untuk menjadi yang terdepan. Contoh waktu itu saya harus dipilih menjadi seorang ketua OSIS juga. Pernah, saya bilang sama Bu Guru, Bu, masa aku jadi ketua OSIS gitu ya? Jorawani ngomong, Reza ngomong Bu gitu kan, gemeter gitu kan. Udah kamu bisa, kamu bisa. Ya akhirnya mau nggak mau berani gitu kan. Walaupun mungkin masih banyak salah, masih grogi gitu kan. Nah satu persatu maju akhirnya bisa menguasai setelah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jadi disitulah terkadang kita takut dengan permulaan. Tapi setelah 2-3 kali, oh ternyata seperti ini ya, sama ya gitu kan. Oke dulu saya nih, orang tua saya aja masuk ke hotel aja nggak pernah. Masuk ke rumah makan aja tuh nggak pernah gitu. Sempat cerita waktu itu aku pernah ditawarin rumah senilai 800 juta rumah. Saya udah usaha babe. Ibu saya sama ayah saya lihat tuh. Ibu saya spontan bilang kayak gini. Dia umur ya lumayan banget. Engkau nakanya nyong darani pembantu nek. Itu seperti itu. Ibu saya bilang kayak pembantu nek nyong sing nek tuku rumah kayak kie gitu kan. Nah berarti di situ kan mindset ibu saya, jiwa ibu saya memang benar-benar sederhana, ekonomi yang sangat sederhana gitu. Orang datang ke restoran aja berpikir lah mbok aku ndaranin jaluk lah itu seperti itu. Tapi saat ini Sang Pencipta memberikan kepercayaan amanah yang sangat luar biasa. Sekarang alhamdulillah Babe Mister Untung berarti udah sekitar 14 tahun dengan ujian yang sangat luar biasa. Di sini tahu semua Babe kan ya? Tahu semua ya? Wah ya. Jadi Babe itu adalah rumah makan yang sudah sekarang berdiri berarti sekitar 14 tahun. 14 tahun dengan tim sekarang sekitar 110-105 tim. Alhamdulillah. Ya. Jadi yang tadinya hanya mimpi saja, tapi sekarang bisa benar-benar terbukti Allah mempercayai itu. Dan itu bukan hal yang mudah dicapai, tapi benar-benar butuh perjuangan, butuh cinta. Apa yang tadi disampaikan, cinta. Kalau kita cinta dengan suatu pilihan yang kita tentukan, maka kita pun juga harus bisa memberikan yang terbaik. Ya, jadi misalkan nih laki-laki ini nih, cinta sama perempuan nih nanti untuk menjadikan sebuah pasangan hidupnya. Maksudnya dia akan berjuang mati-matian sampai mendapatkan, pokoknya gitu, berjuang mati-matian. Dan di saat udah berjuang mati-matian ternyata ditolak nih, misalkan nih, gak jadi nih, ya. Nah, disitulah salah satu berarti kita sedang dibentuk untuk menjadi seseorang yang lebih hebat, yang lebih kuat, itu gitu. Jadi yang tadi saya sampaikan yang awal adalah janganlah kita mudah terpengaruh, janganlah kita mudah patah hati, janganlah kita mudah untuk menyerah, tapi terus berjuang apa yang kita cintai, gitu loh. Di saat kita cinta, saya nih rumah makan nih di bidang kuliner nih, dari pagi nyampe pagi lagi itu udah harus dilakukan. Tapi dengan karena ada rasa cinta itu, rasa capek, rasa jenuh, rasa campur aduk itu udah dihilangkan semuanya. Maka dari itu buat yang di sini yang nanti mempunyai suatu mimpi yang tadi disampaikan sedikit saya dengar,
Mungkin ada yang pengen ke luar negeri gitu ya. Oh itu cakep banget tuh ke luar negeri. Karena kalau kerja di Cilacap, di Indonesia, upahnya cuma seberapa gitu loh. Paling 5 juta, 10 juta, habis gede banget yang rasanya. Padahal itu kecil. Kalau menjadi seorang pengusaha, wow. Wow, WOW ya mas ya. Kalau jadi seorang pengusaha, wow. 1 bulan bisa dapat 100 juta, 1 bulan bisa lebih dari itu gitu. Makanya tadi yang pesan terakhir disampaikan saya sangat setuju. Di saat kita sebagai anak Indonesia pengen pergi ke luar negeri, itu saya dukung, saya support. Tapi ingat hanya batas maksimal saja. Misalkan 3 tahun maksimal. Ya udah, kalian harus punya motivasi bahwa sudah selama 3 tahun saya harus mendapatkan ilmu sebaik mungkin di sana dan harus modal uang yang didapat benar-benar digunakan untuk modal menjadi lebih besar di Indonesia. Itu juga waktu itu mimpi saya juga. Pengen berada ke kapal pesiar. Karena waktu itu iming-imingnya tuh gaji sebulan 15 juta. Wah, gaji 15 juta tuh seneng banget ya. Tapi setelah saya berkecimpung di dunia usaha, wirausaha, swasta di bidang kuliner ini, ternyata untuk mendapatkan misalkan gaji segitu 15 juta, itu ternyata masih kecil. Kalau misalkan saya boleh ngomong nih, bukan untuk memamerkan atau ria ya, mudah-mudahan bisa untuk memotivasi supaya kalian bukan hanya mindsetnya itu sebagai seorang pekerja, tapi mindsetnya adalah menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin. Ya, dan ingat seorang leader itu juga harus mempunyai jiwa berkorban. Karena kalau kita udah menjadi seorang leader bukan untuk mengorbankan, tapi jelas harus berkorban. Rasulullah saja berkorban kan? Beliau sudah masuk surga berkorban untuk turun ke bumi lagi untuk berkorban supaya jamaahnya bisa ikut masuk, membawa jamaahnya masuk ke surga. Nah, disitulah jadi di saat nanti kita menjadi seorang pemimpin, walaupun toh misalkan nanti belum ada karyawan atau baru karyawan 1, kita harus benar-benar berkorban. Bagaimana kita memanusiakan manusia. Karena di saat kita menjadi seorang leader, seorang pemimpin, itu cukup sulit. Banyak sekali karyawan-karyawan yang keluar masuk, ganti lagi, karena seorang pemimpin berpikiran, wah aku gampang nih gaji kamu. Orang nana nyong gaji golet 100 orang yang ngantri di belakang aku banyak. Nah itu harus dihilangkan apabila kita menjadi seorang leader. Berarti itu tidak menghargai. Gitu ya. Jadi benar-benar kita harus memanusiakan mereka. Gimana kita harus mengayomi mereka, gimana kita harus memperjuangkan mereka, gimana kita harus meningkatkan kualitas mereka, itu gitu. Makanya kalau saya kan lebih inti ke dunia kuliner ya. Sekarang banyak sekali Cilacap kuliner yang berkembang. Tapi banyak sekali yang tutup. Dan alhamdulillah Babe luar biasa ya Mas Ahmad ya. Saya pun juga heran Mas Ahmad, ini gimana kok bisa ramai seperti itu gitu kan. Nah disitulah ternyata itu semuanya adalah keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya salah satu kunci yang saya pelajarin di saat kita mau memulai berwirausaha adalah yang pertama adalah meluruskan niat. Jadi apapun kegiatan kita, apapun apa yang kita mau jalankan, satu, niat karena Allah. Di sini anak-anak udah dididik dengan sedemikian ilmu yang luar biasa, bukan hanya sekedar ilmu pendidikan keahlian, tapi juga ilmu tentang rohani, keagamaan pun di Al Irsyad itu udah di pondasi yang cukup luar biasa. Ya, itu adalah kunci setiap manusia untuk bisa hidup berkah, bahagia. Itu kuncinya. Karena makanya adik-adik semua, kakak-kakak mahasiswa di sini harus bersyukur. Udah bisa sekolah di Al Irsyad, udah mempunyai bidang pendidikan yang bagus, bekal yang bagus, fondasi ilmu keagamaannya juga diberikan. Nah, tinggal bagaimana kalian mau menjalankan atau tidak. Itu pilihannya. Kalian udah punya ilmu, udah tahu ilmunya, mau mempraktekkan atau enggak. Dan mau mempraktekannya itu mau seterusnya istiqomah terus dijalankan
atau kena ujian sedikit langsung berubah. Ingat, Allah kan memberikan suatu hadiah yang besar, pasti harus ada, betul sekali, pasti harus ada ujian dulu. Kamu akan diberikan rezeki 100 juta nih, harus ada ujiannya dulu. Karena itu saya menjadi entrepreneur di Babe ini nggak ngira Mbak, karena memang Babe itu waktu itu nggak ada lahan sama sekali, tidak punya lahan sama sekali. Dan sekarang lahannya ada di depan jalan semuanya. Tahu harga tanah sekarang di lahan di depan jalan, itu harganya fantastis sekali gitu. Jadi harga tanah tuh kemarin saya beli di yang Ketapang itu 1,30 M. 1,30 M ya, dan itu tanpa hutang bank sama sekali. Itu luar biasa sekali. Makanya dari situlah kita harus belajar benar-benar loh. Babe selama 14 tahun ini cabang baru 4, mungkin kan itu pikirannya sedikit. Sedikit gitu ya. Coba kita bisa belajar ke orang-orang yang franchisein tuh, kayak Rocket Chicken, saya sebut brand ya, Rocket Chicken itu kan juga milik Indonesia juga. Itu cabangnya di mana-mana tuh. Dan itu kan franchise. Kalau saya sendiri adalah milik sendiri. Jadi tidak sewa ruko, tapi beli lahan, bangun. Itu prosesnya lebih lama dibandingkan kita harus berusaha sewa ruko. Kalau misalkan kita hanya sekedar sewa ruko untuk buka cabang di sini, itu modal paling 100-200 juta udah bisa buka. Tapi kalau misalkan kita buka dari beli tanah, bangun, itu udah MM-an. Alhamdulillah dari Babe 1, 3, 13 dan 24 itu semuanya lahan milik pribadi semuanya. Alhamdulillah. Nah, jadi motivasi saya adalah bukan untuk semata-mata materi, bukan semata-mata untuk uang aslinya. Karena kalau kita semata-mata uang, capek luar biasa. Gak akan pernah ada habisnya, gak akan pernah ada selesainya kalau kita pencapaiannya adalah uang, dan uang. Makanya yang tadi, rubah mindset pola pikir menjadi seorang pekerja atau seorang pegawai negeri. Yang kedua adalah rubah mindsetnya untuk uang, dan uang. Jangan kita dibudakan oleh uang, gitu loh. Jadi di saat saya mau buka Babeh lagi, itu udah ngerasa capek banget Mbak. Ibarat Babe 1, 3 aja, 2 outlet aja untuk hidup saya, anak saya, istri saya, keluarga saya, insya Allah udah cukup. Udah lebih dari cukup. Kalau memang seperti itu kita mau bersyukur, itu udah cukup. Gak perlu buka cabang lagi, dan cabang lagi. Nah, betul sekali. Tapi untuk memberikan kemanfaatan itulah yang akhirnya saya termotivasi. Gitu loh. Banyak sekali para anak-anak lulusan SMP, SD, putus sekolah gitu yang daftar kerja gitu kan. Ada yang ngirim lamaran, lah disitulah ada saudara-saudara atau orang-orang luar yang messenger, yang WA. Mas ada lowongan nggak? Ada lowongan nggak? Lah semakin banyaknya lamaran pekerjaan disitulah, itulah yang membuat saya termotivasi. Ya Allah, Allah memberikan saya ilmu, Allah udah memberikan saya kepercayaan. Apa saya berhenti di sini? Rasanya sayang ya kalau berhenti di sini. Tapi saya capek banget ya Allah, gitu kan. Kesel banget gitu kan. Harus bangun pagi, ngurusin komplain, ngurusin macem-macem gitu kan. Tapi di saat saya melihat orang-orang yang mau daftar seperti itu, akhirnya termotivasi nih. Karena ternyata hidup saya lebih bermanfaat ya. Ternyata saya bisa bermanfaat untuk banyak orang lagi gitu. Karena juga di Babe itu juga ada para janda gitu, terus ada para seorang ibu-ibu rumah tangga yang memang kesulitan ekonomi, itu saya rekrut. Terus ada anak-anak yang putus sekolah gitu kan. Jadi mohon maaf apabila pelayanan di Babe mungkin kurang sesuai SOP rumah makan Bonafit gitu ya. Karena SDM-nya kita pun juga ya seperti itu gitu kan. Nah disitulah makanya, tapi tetap sih kita sama saya tetap kasih semangat untuk selalu memberikan yang terbaik buat konsumen gitu. Atau mungkin mau ada pertanyaan dulu?
Iya, menarik sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Mas Dwi. Menyambung tadi apa yang disampaikan Mas Dwi bahwa ternyata karyawannya itu banyak yang istilahnya putus sekolah ya Mas Dwi. Dan itu real bahwa di artikel Kompas bahkan artikel online yang Kompas dan semacamnya itu ada beritanya Mas Dwi. Iya. Iya, bahwa rumah makan Babeh itu telah menampung banyak lulusan-lulusan anak-anak yang putus sekolah gitu. Dan itu adalah salah satu wujud nyata dari niat beliau untuk selalu menebar manfaat untuk kebaikan. orang banyak. Luar biasa ya. Iya. Dan ternyata kecintaannya beliau itu ada cerita banyak di Alirsat itu nggak cuman pas zaman Martabak Unyil, bahkan istrinya juga alumni Alirsat ya. Iya kan? Bidan ya? Iya tuh kan. Ya benar ini. Istrinya Mas Dwi itu alumni dari Diploma 3 Kebidanan Universitas Alirsat Cilacap. Betul. Terus tadi Mas Dwi cerita, mungkin dulu banyak yang bully. Istilahnya sekarang itu mungkin laki-laki gemulai Mas Ya, Dwi, betul, iya kan? ya. Karena memang performanya beliau itu gitu. Ya istilahnya lembut gitu ya orangnya, enggak yang gimana-gimana. Tapi udah jelas beliau itu pejantan tangguh, kan udah dianugerahi putri 2 ya. Alhamdulillah. Nah itu ya, jadi jangan don't judge a book by a cover ya. Dan Mas Dwi tadi disampaikan banyak banget jatuh bangunnya ya. Tirakatnya apa sih Mas? Bisa tetap survive gitu loh. Tirakatnya apa itu satu. Bisa kan buat bekal anak-anak juga ya. Karena mereka kan nanti lulusan mau masuk ke dunia kerja. Baik di dalam maupun di luar negeri. Barangkali bisa share tirakatnya Mas Dwi itu apa sih gitu. Oke, siap. Jadi betul sekali, di saat kita menjalankan hidup pasti banyak sekali yang bikin kita down, yang membuat kita drop, bahkan rasanya udah nggak semangat hidup deh, kan gitu. Jadi apa sih yang harus kita lakukan di tirakat itu supaya kita tetap bisa survive, meningkatkan semangat kita yang tadinya kita mau hancur, tapi kita harus tetap bangkit. Salah satunya adalah yang pasti kita ingat Allah ya. Karena saya tahu menurut saya sukses itu ada 2 kuncinya. Sukses secara yang benar dan sukses secara yang salah. Jadi waktu itu saya pernah dengar juga sukses syaiton dan sukses Allah. Nah itu pilihan. Manusia kan dibebaskan untuk memilih mau yang benar atau yang salah. Nah, makanya dari itu karena di sini udah dipondasi dengan pendidikan keagamaan yang kuat, yang kokoh, maka harus dilakukan, dikerjakan terus selalu istiqomah. Makanya niatkan hidup karena Allah dan disitulah banyak yang diajarkan juga bagaimana kita untuk bisa meningkatkan kualitas, gimana meningkatkan rezeki. Yang kunci utamanya adalah orang tua pastinya. Orang tua, Bapak Ibu kalian yang sampai hari ini masih membiayai kalian ya, mengorbankan materi dan non material. Tepuk tangan dulu untuk para orang tua loh, luar biasa. Salah satu motivator terbesar dari Mas Dwi. Ya, Monggo. karena di saat kita drop gitu ya, selalu dipikiran di sini ibu ayah. Gimana saya bisa meningkatkan derajat orang tua saya? Gimana saya bisa membanggakan orang tua saya? Makanya di saat mau bangun tidur nih, kan udah capek banget ya. Aduh, harus buka kapora ya, kesel banget gitu kan. Buka kora lagi ya. Oh iya, anak biungan apa pakai gitu kan. Lah disitulah. Jadi kita pun juga harus selalu berpikir, jangan, karena di sini kita nggak pernah tahu ya Mbak ya, orang tua itu masih ada atau enggak. Mungkin ada orang tua yang sudah nggak ada, mungkin ada orang tua yang sudah broken home gitu ya, udah berpisah segala macam gitu ya. Nah, apapun keadaannya kalian dengan orang tua, tetap orang tua itu nggak akan ada gantinya. Entah itu orang tua yang menurut kalian tidak bertanggung jawab, entah itu orang tua menurut kalian tidak sayang, tetap orang tua kalian. Jadi
harus menjadi motivasi buat kalian selalu membahagiakan mereka. Makanya saya ada tiga tirakat, salah satu tiga hal. Ini tolong diinget-inget nih dan diamalkan nih ya. Disimak. 3 hal, maafkan, sayangi, dan berilah. 3 hal itu. Jadi pandailah kita memaafkan, berdamai. Jangan sampai kita di hati kita tertanam yang namanya kebencian. Jangan sampai tertanam yang namanya rasa nggak suka sama seseorang, rasa iri sama orang, rasa apa ya intinya 3 hal itu. Yang kedua adalah menyayangi. Kita harus menyayangi semua orang. Entah itu yang sudah membuli kita, entah itu yang sudah mencaci-caci kita, udah merendahkan kita, udah merasa loh kok orang mampu kayak dibilang seperti itu, tetap kita harus menyayangi orang itu. Karena semudah-mudahnya kita menyayangi orang adalah orang yang kita sayang. Tapi sesulit-sulitnya kita menyayangi seorang adalah seorang yang udah menyakiti hati kita. Nah, itu kuncinya. Kalau kita bisa menyayangi orang yang sudah menyakitin kita atau menyakitin keluarga kita tetap bisa berdamai, kita tetap bisa menyayangi mereka. Rezeki itu akan luar biasa tuh. Allah akan memberikan yang tak terduga dari pintu manapun itu bisa dibuka. Di saat kita bisa menyayangi orang yang udah menzolimin kita. Terus yang ketiga adalah memberi. Kita mau memberi kebaikan buat orang yang sudah menzolimi kita. Jadi misalkan ada para netizen nih yang ngomong-ngomong gitu ya, tetap dimaafkan, disayangin dan diberi. Diberi kalau misalkan kita belum bisa memberi dalam bentuk barang, kita bisa memberi dalam bentuk doa. Tapi alangkah lebih baiknya kita bisa memberikan doa dan memberikan barang. Gitu. Ya, jadi contoh misalkan di saat kita hari raya Idul Fitri nih, saling memaafkan, gampang banget itu kan memaafkan tuh. Nah, carilah orang yang sudah jauh dari kita. Carilah orang yang sudah menzolimin kita, merendahkan kita, yang kita merasa aku nggak usah kenal kamu udah nggak apa-apa gitu, nggak ada ruginya gitu kan. Lah itu carilah, sambung silaturahmi lagi. Nah di saat kita bisa di titik itu, maka insya Allah tuh kita akan lebih berdamai, kita akan lebih enjoy. Karena kesuksesan itu juga di saat pikiran kita sehat, hati kita sehat. Bahagia, kalau kita selalu bahagia, maka rezeki itu akan datang. Uang akan datang dengan sendirinya. Jadi kita tidak terbudakkan oleh uang. Salah satu pesan juga saya sama tim saya, tolong doakan pemimpinmu supaya tidak terbutakan oleh dunia. Itu salah satu pesan saya kepada tim saya. Tolong ya doakan pemimpinmu jangan sampai terbutakan oleh dunia. Karena apa? Di saat kita terbutakan oleh dunia, bisa nanti hanya mementingkan kepentingan pribadinya dia sendiri. Bukan mementingkan timnya. Itu di situ. Jadi 3 hal ya, mudah-mudahan bisa diamalkan ya, dengan aja sebaik-baiknya. Tadi 3 hal kuncinya. Yang pertama, sayangi dan berilah, luar biasa. Fokus berarti Mas Dwi. Fokus, itu harus fokus. Terus tadi ada yang itu betul tuh siapa tuh kayak dari hati banget habis tersakiti ya. Ya tadi betul itu betul. Maka damailah dengan hatimu ya. Jangan benci yang menyakiti dirimu. Nah, itu gampang banget diucapkan kan, tapi harus dilakukan. Harus dilakukan. Gak boleh nanti, sekarang harus dilakukan. Jangan nanti-nanti gitu kan. Itu. Ya, saya kira luar biasa dan waktunya juga udah semakin siang ya. Barangkali dari teman-teman nih para peserta ada yang mau bertanya langsung kepada Mas Dwi. Ya monggo, satu dari sini bisa dibantu mungkin ini untuk mikrofonnya. Lalu yang sebelah sini ayo. Siapa tahu nanti dapat hadiah loh dari Mas Dwi loh ya. Boleh. Ah tuh, udah tak buka, udah tak pancing. Satu, oke, baru satu, yang lainnya belum ada. Ya baik. Ya, ada nanti. Oke. Silahkan Mbak berdiri. Iya Mas. Gak apa-apa, tanya yang kedua. banyak. Berdiri Mbak. Ya, kenalan namanya siapa, dari prodi mana. Ya, monggo. Cek.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Mas Dwi yang telah menyampaikan dan berbagi perjalanan dari awal sampai saat ini. Terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nita Stianingsih, asal dari Cimanggu, prodi Profesi Bidan. Saya izin bertanya, tadi yang terkait dengan dunia kuliner, Mas. Saya sangat tertarik dan suka sekali dari dulu dalam dunia bisnis atau usaha bisnis dalam kuliner. Mungkin saya suka usaha atau bisnis itu dari orang tua saya, ibu bapak. Tapi untuk orang tua saya lebih menghandle di usaha dunia menjahit. Ya. Kemudian dalam dunia menjahit, tapi saya tidak suka, tidak bisa kasarannya tidak suka dan tidak bisa beradaptasi dalam dunia menjahit meskipun sudah dibekali misalkan ya ini bahan ini terus harus mencocokkan warna kancing ini yang bagus kayak gitu. Tapi saya sampai saat ini tidak bisa untuk beradaptasi. Tapi saya sukanya malah di bidang yang kuliner. Saya sangat suka di bidang usaha atau bisnis kuliner, tapi minus saya tidak bisa masak. Oh ya, siap. Gak apa-apa, seru ini. Pertanyaannya apa Mbak? Ya, jadi langsung ke pertanyaan aja Ibu. NJ Mbak Nita apa J? Wow. Ya, jadi untuk pertanyaan saya, bagaimana saya ingin belajar dan mencoba usaha atau bisnis di kuliner, tapi saya tidak masak. Karena saya sudah berpengalaman belajar jualan kayak makanan kecil-kecil gitu Mas. Tapi karena keterbatasan saya waktu dan tidak bisa, saya melimpahkan kepada orang lain. Nah, semakin berjalannya waktu, orang lain itu bukannya semakin mendorong untuk usaha yang lebih maju, tapi malah menjatuhkan. Nah. Oke, cukup ya, udah paham. Gimana? Itu aja Mbak Nita? Insya Allah itu saja Mbak. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Nita. Lanjut pertanyaan lagi dulu ya Mas ya. Iya. Selanjutnya, Mas tadi. Iya, ini yang depan belakangnya Bu Yogi. Iya, silahkan. Namanya siapa, dari prodi mana? Cek. Sambil duduk aja Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri aja melatih kepercayaan dirian loh. Pede nih. Udah gagah kok Mas. Iya, berdiri aja. Iya, wah kan. Ayo nggak apa-apa Mas. Iya, nggak apa-apa, Kita lanjutkan. berdiri gini, Mas. Iya. Latih percaya diri, pede aja. Ayo nggak apa-apa, yuk berdiri. Pedenya sudah punya tapi masih malu jadi duduk aja Mas. Ayo berdiri aja nggak apa-apa. Lawan biar ngerasain loh. Oh ternyata rasanya kayak gini ya. Iya, lebih. Wow. Oh ternyata. Ayo Mas. Iya berdiri aja berdiri. Luar biasa. Berarti udah menaklukkan rasa takutnya loh. Iya. Ayo. Yes, gagah banget kok Mas. Gagah. Monggo. Yuk lanjut. Ya, saya Akifan Gusti dari prodi Profesi Nurse. Di sini saya mau bertanya Mas, langsung saja ya Mas ya. Di sini kan tadi Mas Dwi sudah bercerita mengenai perjalanan bisnisnya, mengenai kuliner dan lain-lain, sudah beberapa Mas Dwi jelaskan dari jualan martabak dan sampai sekarang bisnisnya sudah besar di kuliner di fried chicken ya Mas ya. Di sini kan tadi sudah dijelaskan bahwa Mas Dwi itu lebih memilih untuk membangun dari nol daripada mengontrak tempat. Nah pertanyaan saya, apakah kedepannya dari Babeh Mr. Untung itu akan membuka franchise atau tidak Mas? Jadi semisalkan dari Babeh membuka franchise dan saya termasuk pelanggan setia Babeh.
dari saya maba sampai sekarang saya tertarik dari beberapa menu yang saya suka itu diantaranya tempe bakar penyet. Wah, siap. siap. Ya. Pertanyaan saya itu tadi Mas, jadi untuk Mr. Bape Untung itu apakah akan bermitra atau membuka franchise? Jika bisa membuka franchise, saya siap menjadi konsumen. Masya Allah luar biasa, siap daftar ya Mas ya. Siap jadi Oke. mitra. Yang lainnya? Ya. Oh ya. Satu lagi ya. Waktunya saya udah banyak yang tertarik ternyata. Caranya Francis lagi. Tambahin lagi waktunya. Di lain kesempatan ya, kita nanti join lagi. Ya, silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Rezi Alputri dari Prodi D3 Keperawatan. Maaf Mas, izin bertanya. Tadi kan sudah menjelaskan begitu jelas dan juga memotivasi kami untuk terus berkarya, terus maju untuk masa depan kita. Nah, saya ingin bertanya terkait jatuh bangunnya Mas sebagai entrepreneur di dunia kuliner. Ya, pertanyaan saya adalah beberapa tahun yang lalu Bapak itu kan sempat mengalami musibah, yaitu di rumornya itu atau difitnah ada sesuatu yang membantu seperti kayak jin-jin gitu ya Mas ya, betul. Nah, itu kan pasti sangat berpengaruh banget dengan kelancaran bisnis Mas ya Mas. Nah itu kira-kira dari Mas tuh tirakatnya atau usahanya atau cara untuk bangun kembali itu bagaimana begitu? Karena itu sangat mempengaruhi banget gitu. Siap. Gitu. Iya, keren pertanyaannya. Iya. Sedikit saya mohon izin mengingatkan ya, ini Mas Dwi tadi pertanyaan yang pertama dari Mbak Nita ya, betul ya? Dari alumni D3 Kebidanan. Bagaimana dia kepengen bagaimana caranya bisa terjun di usaha kuliner, tetapi tidak bisa memasak. Tapi dia sepertinya ada passion dengan usaha kuliner, walaupun backgroundnya adalah lulusan Diploma 3 Kebidanan, ya. Itu yang Oh profesi ya, oh maaf dari profesi nurse ya Mbak. Bidan, aduh. Kewes jam rawan ini udah nggak fokus ini ya. Butuh ayam geprek babeh ini ya biar kemepiar. Ya itu dari Mbak Nita, mungkin bisa dijawab dulu. Saya coba menjawab semampu saya buat Mbak Nita. Makasih, suatu pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi dia mencintai usaha kuliner tapi dia tidak bisa, nggak ada background atau nggak ada kemampuan untuk bisa memasak, kan seperti itu ya. Berarti aku suka jualan makanan nih, tapi aku nol produk nih, kan gitu. Tapi udah sangat bersyukur nih Mbak Nita, karena Mbak Nita udah dibesarkan di lingkungan yang sudah membentuk Mbak menjadi seorang entrepreneur. Jadi entrepreneur terbentuk itu juga di mana kita berada dalam lingkup lingkungan. Kalau misalkan Mbak bergaul dengan orang-orang yang pengusaha-pengusaha, walaupun Mbak belum menjadi seorang pengusaha, maka Mbak nanti akan terbentuk. Dan Mbak saat ini ada bapak dan ibu yang udah mempunyai usaha di bidang jahit, kan? Dan Mbak nol, nggak mau sama sekali terjun di dunia jahit. Tapi Mbak udah mempunyai fondasi bahwa Mbak udah dibekalin gimana sih menjadi seorang pengusaha. Banting tulangnya usaha, curhatan dari orang tua tentang komplainan di saat berwirausaha. Aku pesennya jahitan ukurannya semene di jujugna ukurannya semene orang muat, komplain kan, harus gimana, harus membenarkan produknya lagi kan di situ. Nggak apa-apa, apalagi sekarang adalah generasi Gen Z ya. Ini generasi Z semua ya, ya kan? Kalau saya generasi belakang ya, Mbak belakang lagi ya. Nah, justru dengan adanya generasi Z ini, di mana anak-anak yang terlahir dengan kemajuan teknologi yang sangat memadai sekali, itu bisa menjadikan anak-anak tuh instan sukses sebenarnya.
Karena saya lihat di media-media sosial orang-orang yang umurnya baru 20 tahun udah mempunyai penghasilan ratusan juta. Bahkan bisa seperti itu. Jadi jangan disepelekan atau diremehkan dengan generasi-generasi Z. Maka disitulah ujian buat kita rekan-rekan semua di sini nih. Di saat kalian diremehkan menjadi generasi Z yang bilangnya adalah generasi yang lemah, kalian buktikan, patahkan semua omongan-omongan itu semuanya bahwa generasi Z ini adalah generasi yang malah lebih unggul gitu. Jadi di saat Mbak misalkan nggak bisa masak tapi pengen usaha kuliner, banget bisa nih Mbak. Yang penting Mbak E mempunyai jiwa kepemimpinan dan manajemennya. Mbak E bisa merekrut para koki nih, koki-koki direkrut, terus Mbak E penjualan gitu kan. Jadi Mbak E nggak perlu ke dapur, nggak perlu belanja. Itu malah cerdas juga gitu. Tapi itu terkadang nanti akan menjadi ketergantungan sebenarnya. Kalau saya dari pribadi saya sendiri adalah berusaha untuk tidak menggantungkan ke manusia. Karena saya pernah diuji ditinggalkan koki saya. Jadi di saat rame-ramenya tiba-tiba koki saya minta resign. Minta resign, bingung kan? Kalau misalkan saya nggak bisa masak, koki saya resign, terus Babe harus gimana? Nah itu salah satu negatifnya. Tapi kalau kita misalkan bisa masak, kalau misalkan kokinya kita resign, kita nggak akan tergantungkan, maka tetap bisa buka, jalan. Nah kalau Mbak nggak bisa masak, kepengen buka, otomatis bahkan merangkul para ahli-ahli yang masak. Nah dengan kalau misalnya kurun waktu beberapa saat, nggak apa-apa Mbak seperti itu. Tapi kelanjutannya Mbak E harus belajar. Supaya yang tadi saya bilang, di saat nanti chef itu tuh resign, rumah makan usaha Mbak E tetap jalan. Dan di saat misalkan si koki ini merasa benar-benar dibutuhkan, ini bahaya. Nanti bisa narik haknya lebih gede gitu loh. Bisa nggak kamu bayar aku sekian. Nah, karena merasa dibutuhkan begitu loh. Tapi kalau di saat kita mampu, kita butuh tapi tidak terlalu 100% membutuhkan dia gitu. Nah, disitulah maka itu akan kita lebih enjoy sih gitu. Paling itu, jadi tetap belajar terus itu jiwa entrepreneurnya, buka usaha. Tapi kalau usaha kuliner memang usaha yang cukup luar biasa. Human errornya, kritikannya, tantangannya itu luar biasa. Komplit ya? Komplit banget. Makanya di sini tadi saya sempat dengar juga disampaikan bahwa para generasi ini jangan hanya mengandalkan misalkan nanti menjadi seorang pekerja hanya mengandalkan gaji. Tapi benar-benar harus sedikit demi sedikit entrepreneurnya harus dimunculkan. Karena dulu saya pernah berpikiran seperti ini. Allah udah menjamin kita diberi rezeki. Waktu itu saya jualan es buah, jualan dari pagi sampai siang. Karena saya masih muda, saya pengen mendapatkan rezeki tambahan lagi. Maka waktu itu saya berpikir, ya Allah gimana menjemput rezekimu dari pagi, siang, sore, dan malam. Mumpung saya masih produktif, mumpung saya masih punya tenaga. Nah makanya jiwa generasi Z itu harus benar-benar terus semangat. Gimana mendapatkan, menjemput rezeki yang sudah Allah siapkan dari pagi, siang, sore, malam. Karena waktu itu saya jualan es, itu cuma dari pagi sampai siang. Kalau misalkan hujan, udah nggak laku, berhenti. Sedangkan kalau misalkan kita udah berumah tangga, dapur harus selalu ngebul. Kan di situ. Nah kalau usahanya seperti itu, kan otomatis kadang panik ya, nggak nyaman. Nah akhirnya terbentuklah rumah makan Babe ini. Yang akhirnya adalah usaha yang pokok. Karena kalau minuman, martabak itu adalah usaha yang jajanan, bukan pokok. Tapi di saat kita usaha yang pokok, makan, itu dari pagi, siang, sore, malam, semua butuh makan. Dan alhamdulillah emang benar, rezekinya datang setiap waktu gitu loh. Jadi mengalir. Itu mengalir, makanya mudah-mudahan walaupun Mbak enggak punya basic itu, tetap mau usaha seperti itu, nggak apa-apa, jalankan saja. Nanti sambil proses yang akan membentuk Mbak. Iya. Gitu. Gitu ya Mbak Nita ya, udah cukup jelas ya dan memotivasi. Lanjut dari Mas Iwan, apakah dari Babe? Ivan ya? Oh Ivan, cuman keliru satu huruf.
Iya. Tapi fatal ya Mas Ivan. Iya. Apakah dari Babeh Mister Untung ada rencana mau membuka franchise? Iya. Ya, Mas Ivan ya pertanyaan yang bagus juga. Karena kalau misalnya kita ingin membesarkan suatu bisnis, salah satunya adalah bermitra. Di saat kita bermitra itu udah wah cepat banget. Mau di luar kota, mau di mana, di franchise kan, itu akan cepat banget berkembangnya. Tapi pastinya harus dengan manajemen yang memadai. Kalau misalkan manajemennya tidak bagus, belum kuat, itu bisa hancur semuanya kan di situ. Jadi kalau saya waktu itu memang pernah berpikiran, Babe nggak akan saya franchise-kan. Pemikiran saya waktu dulu. Sempat waktu itu juga dari kabupaten, pemerintahan juga sempat mendatangin saya, menanyakan tentang franchise. Gitu, waktu itu ada panggilan pelatihan franchise, saya waktu itu dari perwakilan dari kabupaten. Cuma memang saya waktu itu nggak ada bekal pemikiran untuk di franchise-kan. Karena saya udah sangat cinta banget sama Babe waktu itu. Waktu saya bilang, Babe ini ibaratnya kayak ibu saya. Ada ibu kandung, dan Babe ini adalah ibu saya. Gimana saya harus menjaga ini sekuat mungkin. Gimana saya harus memperjuangkan ini sekuat mungkin. Tapi yang namanya pemikiran, semakin ke depan kita kumpul dengan orang-orang yang lebih hebat di sana, nggak ada kemungkinan mungkin bisa untuk di franchise-kan, untuk kepemanfaatan yang lebih mendunia ya mungkin ya. Itu Luar gitu sih. biasa. Jadi ntar udah siap franchise Babe, Mas Ivan juga udah siap, udah punya modal. Sekarang cari pekerjaan dulu, go internasional. Gitu Amin. ya Mas? Amin, amin, amin. Luar biasa. Lanjut lagi nih yang ketiga. Sempat ada rumor yang jelek ya tentang Babeh dulu ya. Saya juga sempat dengar itu Mas. iya. Iya. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah jenengan luar biasa tetap survive. Dan itu justru mungkin jadi jalannya untuk sekarang jadi seperti ini. Menghadapi rumor jeleknya itu dulu bagaimana caranya itu Mas? Ya Mbak, siapa ya tadi ya? Rezi ya? Wah ini sering dengar-dengar, sok lihat-lihat mistis-mistis ya. Jadi kita hidup di tanah Jawa. Ya di tanah Jawa generasi Z kan sama generasinya kita ya Mas itu kan berbeda sekali ya. Kalau di tanah Jawa kan memang ada lebih ke tradisional, ada yang namanya sesajen apa segala macam. Walaupun kita beragamakan Islam, yang di Islam itu nggak ada seperti itu. Tapi kita lahir di tanah Jawa dan itu ada gitu loh. Kan gitu. Makanya di saat rumor-rumor itu beredar, itu sebenarnya udah dari tahun yang lalu, dari awal-awal Babe itu udah berdiri, itu udah ada. Dan kebetulan kan saya lahir di situ gitu loh, di Jalan Dr. Sutomo. Saya adalah kelahiran Jalan Dr. Sutomo dan saya membuka usaha di Dr. Sutomo, otomatis itu adalah tanah kelahiran dan saya tahu betul seluk-beluk lingkungan di situ. Dan di pertigaan Jalan Sutomo itu dari zaman saya kecil, itu udah sering sekali terjadi yang namanya kecelakaan. Itu udah sering banget. Sebelum ada Babe pun di situ ada sawah-sawah semuanya. Itu dari kecil itu udah terbiasa. Bahkan waktu saya kecil lewat ke situ aja itu udah takut banget. Apalagi kalau gerimis-gerimis maghrib, wes merinding ya. Apalagi belum ada lampu-lampu, rumah-rumah masih jauh. Itu memang di situ udah sering sebelum keramaian saat ini. Jadi di saat Babe buka, hal rumor itu bukan hanya kemarin viral tuh, katanya viral, malah saya nggak ngikutin tuh. Tapi di tahun beberapa yang awal-awal itu udah pernah. Apalagi saya hobinya pun juga ekstrim, Mbak. Salah satu hobi saya adalah binatang. Binatangnya tuh aneh-aneh saya. Suka memelihara lutung, monyet, suka pelihara ular, pelihara bulung elang gitu kan. Jadi kadang disambung-sambungkan gitu loh orang di situ gitu kan. Dihubung-hubungkan gitu kan. Padahal itu memang kesukaan saya. Saya pelihara monyet, pelihara elang, pelihara kucing hutan segala macam. Itu gitu. Jadi di saat awal rumor itu, jujur saya nangis. Waktu itu saya punya calon sini nih. Alumnus mahasiswa sini kan salah satu calon saya waktu itu. Itu jurusan farmasi waktu itu. Nah, farmasi dulu mau jadi calonku waktu itu. Ya waktu itu ada humor seperti itu. Oh saya nangis-nangis tuh. Sampai saya curhat lewat BBM waktu kan zamannya BBM.
nangis-nangis. Ya Allah kayak gini temen ya gitu kan. Ibaratnya saya dari pagi, bangun pagi, harus belanja ke pasar. Kan waktu itu kan supplier-supplier sayuran belum didatangkan sampai saat ini. Karena kebutuhannya masih sedikit. Jadi harus pergi ke pasar sendiri sama ibu saya. Alhamdulillah pokoknya support booster yang sangat luar biasa itu adalah orang tua. Bapak dan ibu itu support booster yang luar biasa. Makanya di saat nanti kalian semuanya menjadi seorang orang tua, jadilah support booster yang terbaik buat anak-anaknya. Itu wajib hukumnya ya. Jadi saya nangis tuh dari pagi harus belanja, terus nanti pakai motor barangnya banyak banget, ada timun, ada kobis, ada gula segala macam naik motor. Udah dari pagi nyampe ke warung harus dibersihkan, dipilah-pilah, dipreparein, terus dimasak, terus dijual, harus ngelayanin, nyuci, besok pagi bangun lagi. Itu seperti itu, teman-teman seumuran saya pada main, jalan-jalan, kesana kesini. Saya fokus di situ. Nggak pergi-pergi dari pagi sampai malam lagi. Fokus seperti itu. Nggak ada liburnya ibaratnya gitu kan. Kok tiba-tiba dari umur seperti itu, ya Allah nangis aku. Gitu kan. Nangis gitu kan, tega temen sih gitu kan. Nah, ternyata disitulah Allah sedang menguji mental kita gitu loh, supaya kita tambah kuat sebenarnya. Kalau kita ngambil positifnya, bukan berarti Allah tuh jahat sama kita. Itu justru salah satu bentuk nyata Allah tambah cinta sama kita. Dengan kita memberikan seperti itu, karena nanti Allah akan memberikan ujian yang lebih besar nyata gitu loh. Nah, itu awal-awal seperti itu. Saya nangis tuh beberapa hari, nangis pokoknya nangis lah. Nah, setelah berikutnya lagi, ada lagi kabar kayak gitu lagi. Akhirnya yang pertamanya nangis menggebu-gebu, ibarat kita dipukul ya, pak gitu kan, nangis, lara pakasih kia gitu kan. Nah, pukulan kedua, tamporan kedua, pak, akhirnya nggak tidak terlalu sakit karena kemarin udah pernah ditampar gitu. Terus tamporan lagi berikutnya lagi, pak gitu kan, enjoy udah. Karena sempat ada cerita di saat waktu itu saya lagi potong rambut nih, real sekali nih, potong rambut di salonnya teman saya. Nah, saya belum dipotong nih, saya lagi duduk di sini nih. Ini ada orang yang lagi dicukur, ibu-ibu, sambil cerita kan, tanya, mas saya kerja di mana gitu, aku kerja di Babe gitu kan. Kan dia nggak tahu saya pemiliknya, orang nggak tahu saya ownernya. Oh iya kayak Babe, akhirnya bercerita seperti itu negatif, ceritanya negatif. Oh Babe rame banget, anak-anak bisa dengan kecelakaan, anak ini, disangkut pautkan seperti itu. Akhirnya saya biasa aja, enjoy aja gitu. Karena kemarin aku udah ditampar bola Bali gitu loh. Dan saya nggak membela diri, biarlah nanti Allah juga punya cara untuk membela diri, menunjukkan sendiri. Jadi saya tidak perlu menjelaskan sama orang itu. Akhirnya saya hanya sekedar mendengarkan apa yang dia sampaikan. Ya udah saya dengarkan aja. Iya nunggu kie, kecelakaan kie. Akhirnya pulang udahlah, biarin aja lah gitu kan. Itu pernah terjadi gitu. Nah yang kemarin yang sempat katanya viral itu waktu Babe Saung. Babe Saung kan berdiri tuh, belakangnya dibikin sawah, yang tadinya sawah full sawah seperti itu, dibikin saung, jadi keramaian kan. Nah sebelah Babe Saung itu adalah bangunan kosong, Bank Mandiri. Itu dari saya kecil itu kosong benar-benar kosong. Itu karena perumahan dari Bank Mandiri, nggak pernah dipakai. Itu di situ ular udah banyak banget aslinya, ular gede-gede terus, ya banyak lah mistis-mistis tuh katanya banyak. Nah di saat berdiri bangun Babe Saung buka, waktu itu tuh ada anak-anak ulang tahun, acara ulang tahun tuh maghrib, pas maghrib ya katanya kan orang maghrib ya seperti apa ya dunia goib ya, maghrib lah katanya kalau anak kecil kan lebih sensitif kan, lah kata itu nangis terus difoto tuh cekrek. Nah ternyata di foto terlihat tuh ada wujud memang gitu kan. Nah waktu itu saya juga nggak ngeh. Terus tiba-tiba di grupnya saya, grup Babe, anak-anak Babe, di-share tuh, iya ya muncul dan yang anak wujudnya segini, itu sih apa gitu kan. Nah akhirnya mungkin ya orang otomatis mempunyai gambaran luas ya, akhirnya disambung-sambungkan. Nah disitulah kalau kita berbaik sangka, maka salah satu cara menghadapinya adalah berbaik sangka. Udah berbaik sangka aja. Wong harap ngomong A, B, C, Z negatif, tetap berbaik sangka. Tetap maafkan, tetap sayang, tetap berilah. Itu di situ. Kita nggak usah memikirkan yang macam-macam. Karena ingat, semua masalah yang ada
itu bukan berarti kita selalu yang bisa menyelesaikan masalah. Nanti ada jalan Allah yang akan bisa terselesaikan dengan sendirinya. Nanti akan ada pembelaan dari luar sana. Contoh aku kenal sama Mbak nih. Mbak digosipin sama Mbak ini nih. Babe rame banget, ngapa sih kok emang anang babe? Kok nang babe mbak kayak kiki sambelnya anak pocongnya anak dileri ini dan itu segala macam. Mbak cerita kayak gini nih, karena dia tahu betul saya, ini nanti akan membela. Yang pengen menyampaikan, sempat cerita seperti itu. Nyoro terima wi, usaha nuku domong kayak kiki gitu kan. Tek bela dia nang nyong, ya alhamdulillah, ya itulah cara Allah kan. Yang penting kita tebar aja kebaikan terus, kita tebar aja kedamaian, nanti yang akan menyelesaikan Sang Pencipta. Rezeki udah ada yang ngatur, di saat kita menyambung kebaikan, menyambung silaturahmi, berbagi, bersedekah, ya udah, rezeki itu akan lancar. Paling itu Mbak. Jadi di saat kita digosipin yang negatif, ataupun itu yang benar-benar real ada, ya udah biarin aja, kita nggak usah perlu menanggapin, merespon yang terlalu berlebihan, pusing. Yang penting pikirannya kita adalah gimana kita selalu produktif dan terus produktif. Itu gitu. Dan yang namanya pengusaha, entah itu di kuliner ataupun di hal apapun, ingat perlu inovasi dan inovasi. Karena tanpanya ada inovasi, kita akan terlibat dengan kemajuan zaman. Itu gitu. Jadi harus inovasi, makanya Babe Mr. Untung alhamdulillah selalu ada inovasi perubahan yang baru. Dari 14 tahun loh ya, dari sekian banyak restoran di luaran sana, berdiri tumbang, dan alhamdulillah Babe tetap berkibar, dan tentunya juga pelanggan-pelanggan setia inilah yang selalu ini mereka semua adalah, karena kan anak kos, mahasiswa, Babe kan ramah di kantong mahasiswa kan, wah langsung nih. Ya, luar biasa ya. Kayaknya sebetulnya masih banyak yang ingin bertanya, tapi mohon maaf sekali karena memang waktunya sudah tidak ada. Kita masih harus lanjut acara lainnya ya. Ini Mas Dwi, terima kasih sekali, luar biasa. 3 kata kunci dari Mas Dwi hingga beliau bisa sampai ada di titik ini adalah yang pertama tadi apa? Maafkan, sayangi, dan berilah. Luar biasa. Semoga para lulusan bisa mengaplikasikan 3 kata kunci ini sehingga kalian semua bisa meraih masa depan yang gemilang. Amin. Pasti bisa. Pasti Lulusan bisa. Al-Irsyad tuh pasti bisa. Luar biasa, ya, pasti bisa. Harus ya. Iya. Harus bisa. Dan perempuan itu juga jangan sampai mudah tergoyah dengan nafkah suami. Sebisa mungkin para perempuan, para istri itu juga bisa mempunyai penghasilan. Iya, betul. Itu harus punya mindset. Perempuan pun juga bisa berpenghasilan, dan laki-laki di sini juga harus bisa memberikan support pada istrinya nantinya. Ntar kan banyak sekali Mbak yang udah punya jurusan tinggi, udah punya usaha, suaminya merasa hebat, wis metu bae wis kerja kan ada kayak gitu. Nah, mudah-mudahan para suami nanti ini menjadi support booster yang selalu mensupport buat istrinya. Udah kelihatan kok, ini para lelaki di sini para bisa support booster yang luar biasa. Terus ini buat Mas Dwi ya, kan tadi Mas Dwi di awal selalu saya hanya lulusan SMK gitu loh. Jangan insecure kalau dengan latar belakang kita ya. Dan Mas Dwi nggak telat loh kalau pengen jadi mahasiswa. Karena di UNES kita kan ada jurusan sarjana kewirausahaan Mas. S1 kewirausahaan, jadi Bu Yogi. Nah masuk tuh cocok banget Mas Dwi. Monggo akan terbuka pintu lebar ya Bu Yogi dengan berbagai fasilitas dan lain-lainnya. Nanti bisa komunikasi langsung sama Warek 3 bidang kemahasiswaan tuh kalau tertarik, barangkali Mas Dwi tertarik dan mungkin timnya juga ada yang mau disekolahkan. Kita itu memang khusus untuk mendukung dunia entrepreneur khususnya di Cilacap. Itu sarjana entrepreneur ada Mas kita Fakultas Ekonomi Bisnis ya Bu sekarang Fakultas Ekonomi Bisnis ya. Sekali lagi Mas Dwi terima kasih sekali sudah bergabung bersama kita, udah sharing ilmu. Tentunya kita semua mendoakan semoga usaha Babeh Mr. Untung semakin lancar, sukses, semakin banyak menebarkan manfaat dan kebaikan buat orang banyak. Ya Mas Dwi, jangan sungkan-sungkan kalau kita sering ajak join
dengan kampus Universitas Al-Desa Cilacap. Kita kolaborasi terus ya Mas Dwi ya. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih dan selanjutnya monggo bisa menempatkan diri di depan untuk penyerahan plakat Mas Dwi yang akan diserahkan oleh Ibu Yogi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Dwi Yulianto. Ya, owner Babeh Mister Untung. Penyerahan plakat dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Ibu Yogi Dwi Lestari Magister Kebidanan didampingi oleh Miss Lia dan juga Bapak Ahmad. Iya, Mas Ahmad mungkin sebelah sini Mas Ahmad. Mas Ahmad, nyun sewu, sebelah Mas Dwi jadinya enggak? Iya. Pengambilan foto. Masya Allah, Mas Dwi sampai berkaca-kaca ya. Iya, luar biasa.